Mereka sedang diam-diam menyelidiki Taipan Carpet, Baker. Dan mobil Audi itu adalah mobil yang mengantar Baker untuk bertemu dengan gembong narkoba besar. Jadi mereka mengancam Powell dan akhirnya menemukan Jack yang sedang menunggu telepon di motel. Alasan mereka mencari Jack adalah karena mereka tahu Jack adalah seorang super marshal. Jadi mereka butuh bantuan Jack untuk menjatuhkan Baker, bandar narkoba super kejam itu. Begitu mendengar ini, Jack merasa mereka benar-benar gila dan langsung berdiri hendak pergi. Baru tahu sedikit. Aku nggak mau tahu sampai kamu membantuku. Jadi apa yang bisa kulakukan untukmu? Cek catatan rumah sakit di sekitar Linton, Virginia, sekitar tanggal 13 Maret 2012. Kita sedang mencari apa? Pria Asia Amerika 40-an, luka tembakan kaliber kecil, luka jatuh dan tenggelam. FBI, gunakan sumber daya kalian cari sesuatu. Hubungi aku, baru kita bicara. Jack, asisten penyelidik federal, bersama Sophie segera menemukan informasi tentang Xavier, mantan pengkhianat intelijen militer yang sempat dikira sudah tewas setelah tertembak dan jatuh ke laut. Ternyata dia selamat setelah ditolong oleh seorang dokter dan kini kembali bekerja untuk gembong narkoba bernama Baker. Sophie kemudian mengajak Jack bekerja sama untuk menangkap mereka karena tujuan mereka memang sama. Jack pun setuju dan baru mengetahui bahwa Sophie sebenarnya memiliki seorang informan di gudang milik Baker. Namun gadis itu tiba-tiba menghilang secara misterius saat hendak melaporkan pergerakan Baker. Dia mengawasi Baker dan sesuatu terjadi. Meski 20 tahun, dia mungil, bahkan lebih pendek dari lututku dan punya teman. Kamu perlu tahu cirinya untuk mencarinya saat operasi nanti. Mereka berempat pun segera. Mereka merancang adegan awal yang menarik. Untuk melumpuhkan pengawal, Xiao Shui melempar granat kejut ke mobil. Agar Baker percaya, Jack menembakkan 5 peluru tajam. Sementara Xiao Shui dan si gendut hanya memakai peluru kosong. Luka realistis di tubuh mereka pun telah disiapkan sebelumnya. Si gendut tolak ide Jack pakai peluru tajam. Dia khawatir, jika Jack lupa peluru mana yang kosong, maka dia bisa kehilangan nyawa di tempat. Namun, tindakan Jack selanjutnya langsung membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Tepat di sampingnya, ini alasannya. Ini jelaskan mengapa Jack bisa kejam pada dirinya, tapi tetap tenang. Telepon WeChat di sol sepatunya pun disiapkan Sophie khusus untuk Jack. Tanpa kartu SIM, ponsel itu terhubung satelit sehingga tak bisa dilacak. Jika butuh aku, bisa langsung telepon saja. Kamu diterima, jadi kami rekrut. Ya, wawancara kerja yang menarik dan kamu memainkan Russian roulette. Mungkin mereka pikir itu lebih dramatis dengan cara seperti itu. Kamu berhasil melakukannya. Kutandai ruang peluru di pistolku agar tahu posisinya meski silinder tertutup. Cuman itu, Satu peluru tersisa harus tembak musuh di belakang dan berusaha kabur. Putra Annie Quinn. Meskipun sekarang tidak ada petunjuk tentang Xavier, dia justru menemukan sebuah ruang bawah tanah di gudang itu. Mungkin di sana akan ada penemuan penting. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Jack menunggu sampai pukul 3 pagi baru mulai bergerak. Karena pintu terkunci, dia hanya bisa masuk lewat jendela. Namun, tepat saat hendak turun mengikuti tepian, Jack tiba-tiba terpeleset, tetapi ia berhasil menstabilkan tubuhnya kembali. Dengan memanfaatkan tinggi badannya, ia turun dari atap ke tanah satu persatu dengan mudah. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, Jack segera menuju ke gudang yang ia datangi siang tadi. Tak lama kemudian, ia menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah di lantai. Di sana ia hanya mendapati sebuah tempat tidur dan sedikit makanan saja. Namun, saat Jack hendak pergi, ia justru menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting di bawah tempat tidur tersebut.